Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas memimpin dan mengelola suatu sekolah. Tugas utama kepala sekolah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi kegiatan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengawasi kinerja guru, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi belum lama ini ada kasus yang melibatkan kepala sekolah Dini Fitriah yang menampar muridnya lantaran merokok. Faktanya gimana tuh? Dan inilah fakta-fakta merokok Capsek ini tampar siswa, dilansir dari kompas.com. Belum lama ini kasus penamparan yang dilakukan oleh kepala sekolah nonaktif Dini Fitriah yang bikin heboh masyarakat Indonesia lantaran siswanya merokok. Tapi kasus dugaan penamparan siswa oleh kepala SMA N1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten akhirnya mencapai titik damai. Kepala sekolah nonaktif Dini Fitriah dan siswa yang menjadi korban sepakat saling memaafkan setelah difasilitasi langsung oleh Gubernur Banten Andri Rosani di ruang kerjanya pada Rabu lalu. Pertemuan itu menjadi akhir dari polemik panjang yang sempat memicu aksi mogok ratusan siswa dan penonaktifan sementara sang kepala sekolah oleh pemerintah Provinsi Banten. Inilah fakta-faktanya yang dikutip dari kompas.com. Dalam kesempatan tersebut, Dini menjelaskan bahwa tindakannya menegur siswa yang kedapatan merokok dilakukan semata-mata karena rasa tanggung jawab moral seorang guru. Kalau mau tanggung jawab ya jangan begini juga ya. Nah, jadi kata Dini kepada wartawan di Serang pada Rabu 15 Oktober, tidak ada guru ingin menganiaya muridnya, bahwa hari itu terjadi begitu saja, refleks, dan sebagaimanapun seorang guru kepada muridnya itu adalah bentuk kasih sayangnya. Ia menuturkan guru hanya memiliki tanggung jawab membina siswa di sekolah dalam rentang waktu tertentu. Guru hanya dapat membina dan mengawasi siswa di sekolah mulai pukul 7 sampai 15.30 WIB. Selebihnya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, ujar Dini. Menurutnya, setiap penyimpangan yang terlihat haruslah tetap ditegur. Ucapnya, maka apapun yang saya lihat itu adalah bentuk penyimpangan. Saya harus ikut menegur, ucapnya. Dini juga mengakui adanya kekhilafan dalam insiden tersebut. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kekhilafan saja. Saya akui dan itu ibu minta maaf, katanya sambil menatap siswanya yang duduk di sebelahnya. Siswa yang sempat menjadi korban pun membalas dengan permintaan maaf. Maafin juga Bu, saya sebenarnya salah merokok di sekolah dan saya meminta maaf ke Bu Dini. Gubernur Banten Andri Rosani menyebut pertemuan keduanya menjadi langkah rekonsiliasi penting bagi dunia pendidikan di Banten. Ia menegaskan keputusan menonaktifkan kepala sekolah bukanlah hukuman, sifatnya sementara, bisa hari ini, bisa besok aktif kembali. Ini bukan hukuman, kata Andra. Kasus ini bermula pada hari Jumat 10 Oktober lalu ketika Dini menegur seorang siswa yang diduga merokok di area sekolah saat kegiatan Jumat bersih. Saat ditegur, siswa tersebut membantah. Saya kecewa bukan karena dia merokok, melainkan karena tidak jujur. Saya spontan menegur yang keras, bahkan sempat memukul pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan tidak ada pemukulan keras, kata Dini. Kejadian ini kemudian menimbulkan reaksi besar dari para siswa. Pada Senin 13 Oktober 2025, sekitar 630 siswa dari 19 kelas melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes. Ujar Dini, semuanya sekitar 630 murid. Kami sudah koordinasi dengan Wakasek agar kegiatan belajar mengajar tetap kondusif, tapi ternyata anaknya punya cerita sendiri. Di media sosial muncul foto spanduk bertuliskan kami tidak akan sekolah sebelum Capsek dilangsirkan, tetapi spanduk tersebut telah dicopot oleh pihak sekolah. Orang tua siswa Tri Idah Alesti kemudian melapor kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Lebak. Betul, ada laporan terkait kekerasan fisik, kata Ibda Limbong, Kanit PPA Polres Lebak pada kompas.com Senin 13 Oktober. Tri mengaku kecewa dengan tindakan kepala sekolah terhadap anaknya. Ujar melalui sambungan telepon, saya
Sebagai orang tua jelas sakit hati dan tak terima anak saya ditempeleng dan ditendang di sekolah. Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Banten turun tangan. Harapan saya, Dinas Pendidikan bisa diambil tindakan tegas, kata Tri. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemprov Banten akhirnya menonaktifkan Dini Fitria pada Selasa 14 Oktober lalu. Kepala KCD Pendidikan Lebak, Gukun Nugraha, membenarkan keputusan itu. Ujarnya, betul, per hari ini Selasa 14 Oktober dinonaktifkan. Surat keputusan menunggu berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Banten. Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memulihkan suasana belajar. Ucap Andra, tapi kami harus sikapi. Dan saya sampaikan, yang diambil oleh Disdik kemarin bukanlah hukuman. Nah, setelah kejadian itu, kegiatan belajar kembali normal. Seusai Dini dinonaktifkan, aktivitas belajar di SMAN 1 Cimarga kembali berjalan normal. Dini sendiri menyebut penonaktifannya sebagai langkah penyelamatan dunia pendidikan. Sifatnya penonaktifannya untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Efeknya, alhamdulillah, karena sudah kembali lagi masuk sekolah, ujar Dini. Pemprov Banten berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh tenaga pendidik agar menegakkan disiplin tanpa kekerasan. Dan inilah fakta-fakta tentang kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Semoga ini menjadi pelajaran ya. Jujur aku sendiri nggak tahu ini seat ini langka apa enggak. Soalnya aku temukan beberapa amblesan kayak gini. Ya, misalnya saja ada kolam yang mana itu seperti separuh ambles gitu guys. Atau bagaimana dengan yang tempat ini nih, yang mana itu adalah abrasi, yang mana itu langsung gua dan menuju landscape. Kira-kira apa lagi yang ditemukan di sini ini? Ditunggu desa lagi. Yang jujur gak tahu ini langkah apa enggak ya.